Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah derasnya arus liberalisme global, dunia pendidikan kembali diguncang kontroversi. Pemerintah Kabupaten Langkat resmi meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pendidikan reproduksi pada remaja. Perda ini menjadi landasan untuk memasukkan pendidikan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah secara sistematis, mulai dari jenjang sekolah tingkat dasar hingga menengah. Ini dianggap sebagai satu upaya untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sayangnya, berbagai konsep pendidikan Kespro yang selama ini digulirkan dirancang agar remaja tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, setia dengan pasangannya, menggunakan kondom agar terhindar dari penyakit menular seksual, dan menghindari obat terlarang sebagai sarana penularan penyakit lainnya. Intinya, remaja harus berperilaku seksual yang bertanggung jawab. Program tersebut terkesan baik dan menjanjikan perbaikan bagi perilaku seksual remaja. Tetapi benarkah demikian? Nah, jika kita menelusuri implementasinya, barulah tampak bias dari tujuan yang dikehendaki. Dalam berbagai bentuk dan sarana penyampaiannya, pendidikan Kespro selalu diawali dengan mengajak remaja untuk memahami proses pubertas mereka berdasarkan berbagai perubahan pada tubuh fisiknya, mental, dan libidonya. Intinya, eksplorasi seksual pada masa pubertas adalah sesuatu yang wajar dilakukan remaja karena kondisi libido mereka yang memang sedang tinggi-tingginya. Namun agar tidak sampai terjatuh pada resiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau hingga tertular penyakit menular seksual, perilaku seksual mereka haruslah senantiasa aman dan sehat. Dari konsep ini, tentu para remaja tidak bisa mutlak disalahkan jika dirinya bereksplorasi seksual asalkan dilakukan secara bertanggung jawab. Hingga kini pun, konsep pendidikan Kespro belum menampakkan hasil. Ini karena memang tidak mengarah pada perilaku seksual yang benar dan diajarkan dalam agama Islam. Alih-alih meninggalkan seks bebas sama sekali, mereka justru menggantinya dengan seks yang bertanggung jawab. Terlebih lagi di negeri ini, komoditas seksual masih menjadi barang yang banyak diminati semua kalangan, bahkan hingga dari mulai anak kecil. Wajar jika yang terjadi justru munculnya rangsangan seksual akibat pemikiran, juga akibatnya tingginya gejolak nafsu yang tidak diimbangi kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kerap mengantarkan remaja pada perbuatan maksiat, yaitu berzina. Tidak hanya sisi seksualitas yang menonjol, dalam pendidikan Kespro, target-target dan metode penyampaiannya pun jauh dari upaya mendobrak akar liberalisme pergaulan remaja. Aspek normatif yang digunakan tidaklah berbasis akidah yang bisa melahirkan keyakinan dan dorongan untuk bersikap. Dalam keadaan seperti ini, tidak jarang dijumpai peserta didik yang mengetahui soal seks bebas hingga bahaya dan resikonya, tetapi mereka tidak memiliki dorongan kuat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Semua ini terjadi akibat pendekatan yang digunakan bukanlah pendekatan secara ideologis. Inilah persoalan utama yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak tatkala hendak mencari solusi bagi masalah yang makin rumit ini. Masalah pergaulan bebas adalah persoalan ideologis, yaitu sebagai sebuah pandangan hidup. Maka solusinya tentu haruslah menyentuh pandangan hidup, baik yang diemban oleh sebuah keluarga, sekolah, maupun masyarakat, bahkan suatu negara. Dari sini akan nyatalah kesohihan dan efektivitas solusi yang diambil. Lantas bagaimana di dalam Islam? Ya,
Islam telah memberikan panduan lengkap mengenai pendidikan terkait kesehatan reproduksi, khususnya pada anak. Sejak dini, remaja dipahamkan mengenai posisi kita sebagai hamba Allah yang memiliki potensi akal dan potensi kehidupan, termasuk fitrah naluri menyalurkan kasih sayang atau gharizatun na'u. Salah satu penampakan naluri ini adalah kemampuan untuk memiliki keturunan atau bereproduksi. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, telah dilengkapi dengan organ-organ reproduksi dan berbagai hormon yang mendukungnya. Kita sebagai manusia diberikan keistimewaan akal untuk mencari ilmu, menentukan sikap, dan berperilaku dalam menyalurkan kasih sayang secara benar. Terlebih lagi sebagai seorang muslim, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita. Anak-anak remaja kita harus mengerti bahwa gharizah na'u dapat diawali dengan ketertarikan terhadap lawan jenis dan kemunculan naluri seksual pada masa-masa puber. Kondisi tersebut merupakan fitrah dan hal normal. Perlu ditekankan bahwa gharizah na'u ini tidak akan menimbulkan kematian apabila tidak terpenuhi, melainkan hanya menimbulkan kegelisahan. Islam menetapkan bahwa jika naluri seksual ini muncul dan remaja tersebut merasa telah siap menanggung beban, mereka dianjurkan untuk segera menikah. Akan tetapi jika belum siap, mereka dianjurkan untuk berpuasa dan tetap menjaga kesucian diri. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan remaja untuk mengalihkan rasa resah yang dialaminya saat gharizah na'u ini muncul. Remaja juga bisa diberikan motivasi untuk fokus belajar menuntut ilmu, mengikuti berbagai kajian keislaman untuk meningkatkan ketakwaannya, berolahraga, aktif di berbagai organisasi yang berkontribusi kepada masyarakat, membantu kegiatan orang tua di rumah ataupun kegiatan positif lainnya. Para remaja harus dibiasakan untuk senantiasa menjaga auratnya, menundukkan pandangannya, meningkatkan ketakwaannya. Tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenisnya, tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, serta menjauhi tempat-tempat maksiat. Para remaja diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau bergaul dengan orang-orang yang bertakwa sebagai role model kehidupan mereka. Upaya ini tentu memerlukan kolaborasi berbagai pihak, di antaranya orang tua, keluarga, masyarakat yang peduli terhadap perilaku remaja, guru-guru, pimpinan sekolah, para praktisi pakar kesehatan, bahkan oleh negara. Posisi negara ini adalah sebagai sistem real yang dapat menciptakan atmosfer sistem pergaulan yang islami, tatanan sistem ekonomi yang kuat, arah kurikulum pendidikan yang dapat melahirkan insan-insan cerdas dan bertakwa yang menjaga kesucian diri. Sistem informasi komunikasi yang dapat menyuasanakan keimanan, hingga penegakan sistem hukum yang tegas bagi para pelaku zina, sehingga berefek jera bagi para pelaku dan pencegah bagi masyarakat. Nah, insya Allah maka akan terwujud sebuah masyarakat yang baik ataupun bisa mewujudkan generasi remaja yang bebas dari berperilaku seksual yang bebas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.